yang percaya berkata, amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan, saudara. Tuhan. Mari kita buka di dalam Matius pasal 13 ayat 44. Saudara buka Alkitab saudara, Matius pasal 13 ayat yang ke-44. Mari kita baca dengan bersuara. 2, 3. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang lalu dipendamnya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya lalu membeli ladang itu. Ini adalah satu perumpamaan yang kembar dengan ayat di bawahnya. Ayat di bawahnya berbicara tentang hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukan mutiara itu, ia pun pergi menjual semua miliknya lalu membeli mutiara itu. Kita akan bahas Matius pasal 13 ayat yang ke-44 ini. Tema khotbah hari ini yaitu mengasihi Tuhan lebih dari semua. Saudara, pada waktu Yesus berbicara dengan murid-muridnya, Yesus menjelaskan kerajaan surga itu dengan satu perumpamaan. Yesus ingin menjelaskan hal kerajaan surga dengan satu perumpamaan tentang harta yang terpendam. Yesus menjelaskan hal kerajaan surga itu seperti orang yang menemukan harta karun, harta terpendam di ladangnya orang. Ketika ketemu harta di ladangnya orang, wah, dikatakan dipendam lagi. Habis itu apa? Sukacita, pulang, jual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Ini satu perumpamaan yang harus kita belajar dengan teliti. Kok seperti itu ya? Kerajaan surga yang di sini bukan satu kerajaan yang sifatnya materi. Ini adalah penjelasan Yesus tentang bagaimana orang ketika menemukan hal yang lebih berharga dalam hidupnya. Lalu ada yang bertanya gini, lah kok ada orang menemukan harta karun di ladang, memangnya di sawah, di ladang itu ada orang yang membuang harta. Saya jelaskan dulu supaya tahu bahwa ketika Yesus menjelaskan perumpamaan ini, maka ini adalah satu tradisi di Palestina. Kalau ada orang yang punya harta, punya kekayaan, dia lebih cenderung mewujudkan kekayaannya itu di dalam bentuk barang-barang berharga. Dia tidak pakai untuk membeli yang lain-lain. Saudara tahu, karena 400 tahun sebelum kelahiran Yesus, itu adalah zaman di mana Palestina itu sering terjadi pergolakan, peperangan. Sehingga orang berpikir kalau dia memiliki uang, memiliki kekayaan, tidak dipakai untuk membeli rumah, tidak dipakai untuk beli barang-barang yang lain, tetapi diwujudkan di dalam bentuk barang berharga, perhiasan, emas,
perak, dan sebagainya. Nah, biasanya orang itu tidak menyimpan di rumah. Kenapa? Karena takut kalau ketahuan orang nanti bisa diambil, bisa dicuri. Yang terjadi akhirnya orang itu biasa menaruh barang berharga tersebut di dalam satu kotak kecil, di dalam guci, lalu dia memendamnya di ladang, di tanah. Nah, tentu saja dikasih tanda supaya nanti mudah ditemukan. Ini hal yang umum terjadi. Namun yang jadi masalah, bagaimana kalau orang itu mati? Dan dia tidak sempat memberitahukan kepada keluarganya, karena mati, dibunuh orang, korban perang dan sebagainya. Yang terjadi maka harta itu akan terpendam. Kalau terpendam, berarti ya sudah. Ada di dalam tanah. Namun walaupun demikian, hukum Yahudi itu ada peraturannya. Kalau orang menemukan suatu harta, padahal itu adalah tanahnya orang, maka orang itu tidak boleh mengambil. Ya. Kalau mengambil itu berarti mencuri, itu melanggar. Berarti apa? Kalau ada orang yang menemukan harta terpendam, maka yang dilakukannya yaitu dia harus membelinya. Coba bayangkan saudara-saudara, ini adalah satu perumpamaan kalau ada orang menemukan harta, lalu dia memandang ini adalah harta yang punya nilai yang luar biasa, melebihi dari semua harta miliknya. Wah, tentu orang ini akan nemu, seneng, lalu pulang, dijual semuanya demi untuk membeli apa? Harta ini. Kenapa dia melakukannya? Karena dia udah hitung-hitungan ini. Nilai yang saya temukan ini melebihi dari semua yang saya miliki. Nah, itulah latar belakang dari perumpamaan ini. Sehingga Tuhan Yesus dengan jelas mengatakan hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam, ditemukan orang, lalu diuruki lagi, dipendam lagi. Nah, sukacita. Pergi menjual semuanya. Dan membeli ladang itu. Kalau dia beli ladangnya, otomatis dia punya hartanya. Nah, ini latar belakangnya. Nah, mungkin ada hal yang menarik. Waduh, kenapa Tuhan Yesus memberikan perumpamaan seperti ini? Ini adalah perumpamaan untuk mengajar kepada murid-muridnya tentang apa toh yang paling bernilai di dunia ini. Coba Bapak Ibu, saya kasih waktu setengah menit. Tanya dengan kanan kirinya, menurut kamu yang paling bernilai itu apa? Coba, menurut kamu yang paling bernilai apa? Apa yang paling bernilai? Yo tanya betul loh, cuma hehehe gitu ya. Tanya betul ya. Coba Mas Prima tanya sama istrinya, yang paling bernilai apa? Kalau istri mungkin ya suami lah. Mungkin istri, anak dan sebagainya. Kemarin saya rapat di satu tempat di temannya Pak Sarbudi, mau pulang, HP saya nggak ada. Padahal hujan. Waduh, HP saya nggak ada. Itu mobil parkir di rumput-rumput, saya kehujanan. Saya cari, wah kalau saya nggak temukan HP, nggak bisa pulang. Karena saya bergantung Google Map. Wah bagaimana mau pulang ini? Nggak bisa. Jadi untuk pulang,
Yang paling berharga HP. Gitu kan? Ini, waduh. Mungkin ada yang mengatakan, oh yang paling berharga itu kekasih saya. Ingat kekasih itu sehari bisa 50 kali. Ingat Yesus cuma 3 kali. Kapan 3 kali? Waktu makan pagi, makan siang, dan makan malam. Mungkin 5 kali ditambah bangun tidur dan mau tidur. Iya, saudara. Saya nggak tahu. Nah, coba sekarang saya mau Bapak Ibu kita renungkan. Ya. Apa yang paling berharga? Bahkan bagi orang yang ada di kubangan dosa, yang paling berharga malah dosanya. Ya. Orang udah dicengkeram narkoba. Oh, yang paling berharga ya narkoba. Oh, nggak ada narkoba, sakau. Iya. Oh, yang paling berharga apa? Kebiasaan buruknya. Nah, makanya ini satu perumpamaan yang luar biasa, yang nyambung dengan minggu-minggu yang lalu. Tuhan adalah gembalaku. Saudara, mari kita lihat apa yang paling berharga, apa yang paling bernilai di dunia ini. Ketika kita percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita mempunyai anugerah, keselamatan. Kehidupan kita dari hidup di dalam kerajaan gelap dipindahkan kepada kerajaan terang. Dari hidup yang tidak punya pengharapan keselamatan dipindahkan punya pengharapan. Saudara, namun banyak orang yang tidak mengerti tentang kerajaan surga. Makanya Yesus mengajar tentang kerajaan surga. Yesus mengajar hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam. Bingung. Kok seperti harta yang terpendam? Ya. Bayangkan saudara. Diceritakan seperti harta yang terpendam ditemukan orang. Perhatikan. Ketemu harta. Ketemu dulu. Habis ketemu sadar. Wow. Ya. Coba. Kalau Pak Fitri nemu satu kotak harta karun di sawahnya orang itu tiba-tiba ketemu. Ludak kotak. Gak sengaja entah karena apa. Wah, langsung ngomong, Pak D, nek sawahmu tak tuku pasrane piro? Oh, pasrane ki 350. Tak undaki 50 piye kira-kira? Ah tenane, tak undaki 100. Waduh. Mau diundaki berapapun wong ini bisa bernilai ratusan miliar gitu kan. Berapapun dibeli. Ini seumpama. Oh, berarti apa? Sadar. Ini lebih berharga. Karena sadar, wah, ada satu kesukaan, dikatakan sukacita. Lalu apa? Aku ingin melepaskan semua yang aku miliki. Supaya aku bisa memiliki ini yang lebih berharga. Saudara, ini satu perumpamaan yang sederhana, tapi kalau kita renungkan, ini implikasinya. Saya tadi malam panggil Yapi, aku carikan obat sariawan. Ini sakit sariawan. Kalau ini nggak sembuh, besok saya khotbah. Jam 12 malam, dia cari di K12, dari K24 ya. Kenapa K12? Komsel barangkali. Iya. Saya jam 2, saya sebenarnya masih ingin, Tuhan ini apa? Paginya saya bangun 4:30, baca lagi, senang saya. Saudara, ini menarik. Ya. Kalau kita lihat, wah, sebenarnya yang diceritakan harta terpendam itu nilainya berapa toh? Ada nggak angkanya? Oh 100 juta, oh 500 miliar, oh 1 triliun. Ada pertanyaan, seberapa nilai harta terpendam ini? Tapi jawabannya nggak ada angkanya. Yesus hanya menerangkan nilai dari harta ini melebihi
nilai dari yang dia punya. Seandainya dia punya 100 kambing, 10 sapi, dia punya sekian hektar. Oh, tidak urusan, pokoknya melebihi. Kenapa? Sampai dia ingin menjual semuanya, memiliki harta terpendam. Ya. Ini kalau kita renungkan, kalau kita kupas, ini jadi bisa berlawanan. Seandainya yang nemukan Salomo itu kira-kira gimana, saudara? Saudara tahu Salomo? Salomo itu raja yang paling kaya. Kenapa? Karena tidak ada raja yang sekaya Salomo. Enggak ada. Kalau saudara baca di dalam Alkitab, di dalam satu raja-raja, dia katakan, Tuhan itu memberi kepada Salomo itu semua kekayaan, kemuliaan, panjang umur. Coba perhatikan. Walaupun Salomo kaya seperti itu, dia hanya pandang apa? Sia-sia. Semuanya ini sia-sia kok. Sia-sia. Ya. Pengkhotbah 1 ayat 2. Kesia-siaan belaka, kata pengkhotbah. Segala sesuatu adalah sia-sia. Artinya gini, saudara. Kalau ini dibeli oleh orang yang sangat kaya, hartanya misalnya 1 triliun, berarti lebih dari 1 triliun. Lalu ada yang ngomong gini, oh kalau gitu gini Pak Pendeta, berarti perumpamaan ini lebih cocok, ini ditujukan bukan untuk orang kaya. Kalau untuk orang kaya nggak cocok. Wong dia udah kaya kok triliunan, orang yang udah kaya ngapain? Wah ada harta terpendam, udah urusono wis, nggak mungkin lah melebihi kekayaan saya. Aku nyaman dengan kekayaan saya. Mungkin akan ngomong seperti itu. Tapi bagi yang tidak punya duit, bagi yang tidak punya aset, tidak punya harta, tidak punya tabungan, tidak punya rekening, ini lebih mudah dibeli. Apakah seperti itu? Enggak. Perhatikan, enggak. Saudara, arti daripada perumpamaan ini itu tidak hanya sebatas masalah jual. Menjual hartanya itu bukan masalah materi, bukan masalah uang. Artinya jual berarti orang yang menemukan harta terpendam ini, siapapun orangnya akan sadar, menyadari, oh ini lebih besar nilainya. Saya tinggalkan semuanya untuk mendapatkan ini. Artinya bisa saja yang menemukan adalah orang yang tidak kaya, tetapi perhatikan, aku tidak mau meninggalkan ini karena kekasihku lebih berharga. Karena ini rumah warisan nenekku lebih berharga karena punya nilai kenangan. Wah, berarti kenangan dianggap lebih bernilai dari harta itu. Aku tidak mau tukarkan ini karena ini desa Margorejo ini adalah desa yang dulu menamakan adalah kakek buyut saya, Margorejo. Ini sejarah. Makanya begini, untuk kita ngerti tentang kerajaan surga ini, coba saya mau mengajak kita lebih dalam lagi. Ada 5 langkah. Ketika kita mencoba untuk mengerti perumpamaan ini, langkah yang pertama apa? Langkah yang pertama, menemukan harta terpendam. Siapa harta terpendam itu? Yesus.
pribadi Yesus yang menjadi jalan kebenaran dan hidup, yang mengantarkan kita kepada kehidupan kerajaan surga, baik waktu sekarang maupun yang akan datang. Pak, apakah betul ya setiap orang Kristen yang beragama Kristen, yang ke gereja, yang rajin ke gereja, itu sudah bertemu dengan Yesus? Ada banyak orang yang beribadah tapi tidak bertemu dengan siapa-siapa. Ibadah hanya tradisi. Berarti langkah yang pertama, ketika kita mengalami pertemuan dengan harta terpendam, langkah yang pertama betul-betul mengalami perjumpaan, bertemu. Apakah saudara sudah bertemu dengan pribadi Yesus, dengan jalan ke surga? Firman Tuhan mengatakan tidak ada jalan lain ke surga. Akulah jalan. Langkah pertama bertemu. Saya tadi beribadah menikmati karena saya ketika beribadah saya mengalami kasih Tuhan. Saya nangis. Saya mengalami kasih Tuhan. Orang kalau ketemu itu luar biasa. Coba saudara tahu enggak? Kalau kita ini rindu pada Yesus, obatnya apa? Halo? Dulu Mas Jojo kalau sama Mbak sama Rakel ya. Kalau rindu obatnya apa? Ketemu. Wah, kalau enggak ketemu bingung ya. Tuh. Zaman saya dulu ketemu itu sulit, saudara. Zaman sekarang tinggal fit call ya. Enak. Ya, sampai sekarang enak. Kalau dulu bertemu sulit. Ya. Zaman Pak Mariono itu lewat rumahnya Bu Mariono, enggak ketemu Bu Mariono. Ngerti kelambine dipe itu seneng ira jamaah ya. Kelambine kayak gitu. Zaman dulu enggak ketemu, ngerti montore dienggo kancane, wah montore gitu kan. Dia enggak zaman dulu. Ya. Bertemu. Apakah kita benar-benar bertemu? Nah, perhatikan. Ini firman Tuhan harus diperhatikan, jangan nanti contohnya yang nyendel ya. Langkah yang kedua yaitu firman Tuhan katakan sukacita. Ketika kita bertemu Yesus, kita mengalami sukacita. Bertemu harta terpendam, sukacita. Apakah saudara beribadah dengan sukacita? Saudara, ketika saudara ada di dalam pribadi Yesus, apakah saudara mengalami sukacita? Kalau sadar bahwa ini nilainya banyak, waduh, pasti sukacita. Kenapa sukacita? Nah, baru langkah yang berikutnya, sadar. Sadar bahwa kerajaan surga itu nilainya lebih berharga daripada harta dunia ini. Tanya kanan kiri. Kowe sadar ora? Sadar ora semaput kok ya. Sadar. Sadar bahwa apa? Bahwa kerajaan surga itu nilainya lebih dari apa yang ada dunia ini. Kalau kita sadar nilai dari kerajaan surga, nilai dari pribadi Yesus lebih daripada yang di dunia ini. Wah, pasti itu akan mendatangkan sukacita. Kalau sudah sadar, perhatikan, baru rela melepas yang dimiliki. Amin. Amin. Loh, kalau nggak sadar nggak bisa. Kalau ngerti, wah ini lebih berharga. Oh, rela melepas. Orang yang tidak sadar bahwa hal kerajaan surga itu lebih berharga. Oh, dia tidak akan rela melepas dosanya. Oh, dia tidak akan bertobat, sulit bertobat. Sudah tahu enggak kenapa orang sulit bertobat? Karena apa? Dia tidak sadar
Dia tidak rela melepas. Oh, dia anggap dosanya ini lebih nikmat. Ya, dia anggap pengharapannya kepada dunia ini lebih daripada pengharapan kepada Yesus. Makanya kemarin firman Tuhan minggu yang lalu, intinya itu apa? Kemarin saya komsel dengan Komsel Salom. Kita bahas, oh intinya Yesus itu ingin menyadarkan orang yang lumpuh di tepi kolam Bethesda 38 tahun. Supaya iman 38 tahun kepada kolam, kekecewaan, kepahitan 38 tahun, pengharapan kepada manusia, diganti iman kepada pribadi Yesus. Amin. Amin. Loh, kalau dunia ya penuh persaingan. Telat nyemplung tidak sembuh. Iya. Sadar. Yesus sumber pengharapan. Ketika ketemu Yesus, metode kesembuhannya bukan nyemplung sembuh, enggak. Ketemu Yesus. Dia gembala yang baik. Dia tidak punya iman. Orang tidak punya iman loh itu. Tapi Yesus sembuhkan loh. Karena Yesus gembala yang baik. Iya. Saudara, sampai akhirnya dia sembuh. Tapi ketika sembuh, Yesus ketemu di bait suci berkata apa? Jangan berbuat dosa lagi. Rupanya sakitnya karena ikatan dosa. Jangan berbuat dosa lagi ya, supaya tidak lebih parah lagi dari keadaan sebelumnya. Oh, berarti di dalam Yesus ada pengharapan lebih daripada kita beriman kepada kolam Bethesda. Demikian juga firman kita, firman Tuhan pada pagi ini. Ketika kita menemukan kerajaan surga, menemukan pribadi Yesus, maka orang itu pasti akan rela meninggalkan semua yang dianggap berharga. Apa tuh yang dianggap berharga? Semua yang dianggap berharga dijual, ditinggalkan. Yang dianggap berharga dilepaskan untuk mendapatkan yang paling berharga, yaitu harta terpendam. Inilah kehidupan kekristenan sesungguhnya. Ketika menuju Kanaan, banyak yang tidak rela meninggalkan Mesir. Sadar Mesir itu perbudakan, tapi masih berjalan ke Kanaan, tapi hatinya masih terikat ke Mesir. Saudara, kenapa orang sulit beribadah? Karena dia nganggap, lebih berharga yang lain daripada beribadah. Kenapa orang sulit melayani Tuhan? Dia menganggap lebih berharga melayani yang lain daripada melayani Tuhan. Saudara, makanya ketika orang belum sadar bahwa yang paling berharga di dunia ini adalah hal kerajaan surga. Kalau belum sadar, dia tidak bisa meninggalkan. Kenapa ada orang yang sulit mengalami prinsip yang baru? Karena dia masih mempertahankan prinsip yang lama. Saudara tahu enggak? Kenapa orang sulit untuk berdamai?
Karena dia lebih menikmati tidak berdamai. Kenapa orang sulit untuk hidup yang baru? Karena dia masih menikmati hidup yang lama. Kenapa orang sulit untuk sepakat? Karena orang lebih senang bermusuhan. Oleh karena itu apa? Untuk kita benar-benar dibawa kepada Tuhan, kepada cara hidup menurut kerajaan Allah, maka kita harus sadar, oh, kerajaan Allah itu seperti harta terpendam. Ya, yang berharga, yang harus saya punyai, harus saya miliki. Untuk saya punyai, saya harus jual semuanya. Saya harus rela tinggalkan semuanya demi mendapatkan harta terpendam ini. Saudara, dari sini kita belajar, Tuhan, saya harus belajar ya, sadar ya, bahwa apa yang sekarang saya miliki itu tidak boleh dibanggakan. Tidak boleh diimani sebagai sumber, karena hanyalah Tuhan. Coba kalau yang cewek-cewek, kalau yang cowok ya, kalau yang cowok, lalu datang artis Korea yang paling cantik, bukan paling ya, yang cantik gitu kan, Kim Jisoo misalnya. Wah. Lalu Kim Jisoo ngomong, aku mau jadi pacarmu gitu kan. Wah, karena Kim Jisoo ini, wah idola. Oke, lalu yang lama dilepas gitu kan. Oh, karena Kim Jisoo dianggap yang berharga. Saya nggak tahu ini. Kalau yang cewek-cewek ini didatangi sama Ji Chang Wook, wah ini artis yang paling ganteng gitu. Wah, langsung dekati, wah langsung lupa sama cewek yang lain. Karena apa? Yang paling berharga. Tuh Pak Mi tahu, tadi browsing ya. Kenapa orang sering ganti-ganti pacar? Karena dianggap pacar barunya yang lebih berharga. Saudara, ini hanya perumpamaan. Enji tahu karena Enji ngerti Korea itu ya. Saudara, kalau kita benar-benar mengerti bahwa kerajaan surga itu seperti harta terpendam, wah, maka pasti sadar ini bernilai, sadar ini lebih bernilai. Makanya dia sukacita, tinggalkan, jual semua miliknya, beli. Saudara, waduh, mengikut Yesus itu kan berarti meninggalkan kenyamanan. Kenapa? Ya, murid-murid Yesus itu meninggalkan jala pekerjaan, jala hal yang berharga, karena mereka nelayan. Di dalam Matius pasal 4 ya, ayat 19, firman Tuhan berkata, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Ayat berikutnya, ayat 20, dia katakan apa? Lalu mereka pun meninggalkan jalannya dan mengikut Yesus. Karena apa? Muridnya tahu, oh ini lebih berharga, lebih bernilai. Murid Yesus meninggalkan jalan. Yakobus dan Yohanes meninggalkan perahu mereka dan meninggalkan ayah mereka ketika ketemu Yesus. Di dalam Matius pasal 4 ayat 22 dikatakan, lalu mereka segera meninggalkan, keliru. Dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya. Lalu mengikuti dia. Loh, itu hal ngikut Yesus, saudara. Mengikut Yesus berarti juga meninggalkan kenyamanan, tempat berbaring. Mengikut Yesus berarti juga meninggalkan hak untuk berduka cita.
hak untuk berduka cita. Harusnya pergi nguburkan orang yang dikasih dulu. Tapi ikut Yesus. Ini. Bahkan kalau kita dengar kisah-kisah, banyak orang yang rela diusir dari rumahnya. Rela, kalau bahasa Jawa diselip beratke. Kan ikut Yesus. Rela meninggalkan kotanya, meninggalkan kota besarnya, meninggalkan negaranya. Dikucilkan karena mengikuti Yesus. Makanya di dalam Matius pasal 10 ayat 34 dikatakan, barang siapa yang dia mengasihi Yesus lebih daripada mengasihi bapaknya, ibunya, wah, dia adalah orang yang layak ngikut Yesus. Kalau dia lebih mengasihi bapak ibunya, lebih daripada mengasihi Yesus, dia tidak layak. Bagi orang tua, kalau lebih mengasihi anaknya, laki-laki perempuan, oh dia tidak layak. Wah, dia luar biasa. Ini. Kenapa? Karena mengikut Yesus, ketemu Yesus adalah hal yang terindah. Yang bisa menggantikan keindahan yang lain. Makanya ada nyanyian, lebih baik satu hari di pelataranmu. Coba kalau orang sudah intim, pengen ketemu Yesus itu kan, dia ngomong, udah aku lebih senang berdoa, aku lebih senang intim ketemu Yesus. Ayo nyang Bali seminggu, aku lebih ingin menyembah Tuhan, ketemu Yesus. Ayo nyang Israel 20 dino, aku lebih intim. Waduh, karena apa? Kerinduannya kepada Tuhan tidak tergantikan. Ini. Saudara, kenapa? Yesus sudah memberikan teladan. Dia rela meninggalkan surga. Dia rela meninggalkan tahtanya. Dia rela meninggalkan kemuliaannya. Untuk mengasihi manusia. Kenapa? Manusia adalah berharga di mata Tuhan. Bahkan selama di dunia, Yesus rela menghabiskan waktunya untuk melayani orang lebih daripada Yesus ketemu dengan ibunya dan saudaranya. Matius 12 ayat 47 sampai 49. Dengan jelas katakan, Yesus lebih mengutamakan melayani. Bahkan sampai endingnya Yesus lebih mengutamakan manusia, umat ketebusan daripada nyawanya sendiri. Makanya dia mati di kayu salib. Saudara, oleh karena itu perumpamaan ini sebenarnya mengajarkan kepada kita, mereka yang ingin mengikut Yesus, mereka yang ingin mengalami kerajaan surga, harus rela sungguh-sungguh meninggalkan segala sesuatu yang mungkin membuat mereka bahagia, mungkin membuat mereka nyaman. Karena yang ngerti, ini loh yang lebih berharga. Kehilangan milik semuanya. Mungkin sedih ya, kehilangan semuanya. Tapi akan segera tergantikan ketika dia sudah memiliki harta terpendam. Amin. Amin. Ya. Makanya firman Tuhan ini mesti menjadi firman Tuhan yang kita renungkan. Habis ikut Tuhan, habis ketemu Tuhan, mesti ada hal yang lebih berharga. Kristus jauh lebih besar daripada semua yang kita miliki. Makanya setelah ketemu ini, dia punya harta. Harta yang lebih banyak. Kenapa? Ada perubahan hidup. Makanya orang yang ketemu Tuhan, yang punya harta surgawi, pasti dia akan mengalami pertumbuhan rohani. Lebih rendah hati. Amin.
bukan lebih sombong. Ya, lebih rohani, lebih banyak berdoa, lebih banyak bersyukur, karena itu harta sesungguhnya. Amin. Lebih bersyukur, amin. Amin Mbak Cantik. Ya, lebih bersyukur dalam keadaan apapun. Lebih kuat harta sesungguhnya. Ini. Makanya ciri-ciri orang itu mudah. Oh, lebih rendah hati ya. Oh, lebih sukacita ya. Coba tanya kanan kiri, lebih sukacita enggak? Lebih sukacita. Mbak Jum tanya Pak Widodo. Ya. Pak Widodo lebih sukacita, amin. Ya. Iya, lebih sukacita. Iya. Lebih sungguh-sungguh karena harta. Engkaulah harta yang tak ternilai. Harta yang tak ternilai. Harta terpendam. Ya. Orang yang lebih mengasihi dunia, lebih mengasihi dunia dengan segala isinya, akan sulit untuk menikmati harta yang sesungguhnya, harta kerajaan surga. Pertanyaannya, apakah saudara sudah ketemu Yesus? Pertanyaannya, apakah saudara mengalami sukacita? Pertanyaannya, apakah saudara sudah sadar bahwa hal kerajaan surga seperti harta terpendam? Sadar bahwa Yesus lebih bernilai. Lalu pertanyaan berikutnya, apakah saudara mau meninggalkan semua yang kau miliki, semua yang kau nikmati, semua kenyamanan? Ya. Aku tidak mau pelayanan kok. Aku lebih ingin bebas. Aku tidak mau berkorban kok. Ini kan hartaku. Aku tidak mau bertobat kok. Aku lebih menikmati dosaku. Orang tidak akan ketemu dengan harta sesungguhnya. Makanya kalau udah sembuh, angkat tilam. Diangkat, buang. Udah tidak berguna lagi. Di dalam Yesus kita mendapatkan harta yang sejati. Amin. Benar loh. Makanya harus sadar. Kalau kita biasa-biasa saja, udah biasa. Kalau saudara memuji Tuhan sampai bisa hancur hati, sadar. Makanya biasakan saudara memuji Tuhan, menyembah Tuhan dan hancur hati. Jangan biasa rohaninya itu beku. Ketika berdoa, mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Semakin rindu, kita ketemu Tuhan. Ini firman Tuhan sangat sederhana, sangat simpel. Tapi ini luar biasa. Ambil keputusan. Saudara, saya mau Bapak Ibu semua ambil keputusan. Saya mau setiap kali beribadah kita ketemu Tuhan. Setiap kali beribadah ada saudara yang saudara putuskan. Ada perubahan hidup, ada sikap hidup yang baru. Tidak usah malu, tidak usah ragu-ragu. Tuhan, ini hidupku. Selama ini aku lebih menganggap ada yang lebih berharga daripada Yesus. Masalah. Ya, sementara tim musik maju dan nyanyikan karya terbesar. Saya mau tantang saudara. Siapa di sini engkau yang hari ini kadang menganggap kekristenan kok seperti biasa ya. Kekristenan kok seperti saudara itu seperti, waduh, aku tidak ngalami apa-apa ya. Mungkin ada yang mulai jenuh. Mungkin ada yang saudara ngalami ikatan dosa. Mungkin hobimu itu lebih daripada Yesus. Mungkin HP-mu itu lebih daripada Yesus. Mungkin kebiasaan lamamu lebih daripada Yesus. Hari ini Tuhan mau bebaskan. Beralihlah. Hal kerajaan surga seperti harta terpendam. Kubur lagi. Pulang, jual semua, beli. Memiliki kerajaan surga. Mari kita berdiri. Nyanyikan dengan sungguh-sungguh. Kasih yang terindah
Iranda syaka para nasikera. Ira lara para nasikera. Ira kasikera lara para nasikera. Kutemukan di dalammu jian dari hatiku, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkan. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki, yang ku hadapi. Yesus, Engkau lukaku. Terima dalam nama Yesus. Percaya anugerahnya sempurna, anugerahnya sempurna. Terima dalam nama Yesus, anugerahnya sempurna, anugerahnya sempurna. Jangan lelah, percaya anugerahnya sempurna dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima anugerahnya sempurna, anugerahnya sempurna, anugerahnya sempurna. Terima, terima yang dari Tuhan, anugerahnya sempurna. Terima yang dari Tuhan, anugerahnya sempurna. Terima, terima yang dari Tuhan, terima yang dari Tuhan, anugerahnya sempurna. Terima yang dari Tuhan, anugerahnya sempurna. Terima yang dari Tuhan, terima yang dari Tuhan, anugerahnya sempurna. Terima yang dari Tuhan, anugerahnya sempurna. Terima yang dari Tuhan, anugerahnya sempurna. Terima yang dari Tuhan, terima yang dari Tuhan, anugerahnya sempurna. Jangan takut, jangan takut, anugerahnya sempurna. Dia yang sudah menyertai engkau, Dia yang akan terus menolong engkau. Terima yang dari Tuhan, anugerahnya sempurna, anugerahnya sempurna, anugerahnya sempurna. Dalam nama Yesus, anugerahnya sempurna. Terima yang dari Tuhan, dalam nama Yesus. Terima yang dari Tuhan, anugerahnya sempurna. Terima yang dari Tuhan, anugerahnya sempurna. Kira lara para Nanmu yang selamat, Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku harus terus. Yesus besar. Yes, percaya, percaya, percaya. Ya rada siaga para yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai. Yes, terima yang dari Tuhan, anugerahnya sempurna. Terima, anugerahnya sempurna. Terus terima yang dari Tuhan, anugerahnya sempurna. Sempurna, tidak pernah terlambat, anugerahnya sempurna. Terima, ketemu dengan Tuhan, anugerahnya sempurna. Ketemu Tuhan dalam nama Yesus. Yes, amin. Yes. Dan ku hargai Yesus, Engkau bukan bumi. Yesus, Engkau bukan bumi. Yesus, Engkau bukan bumi. Mari semuanya angkat tanganmu tinggi-tinggi.